Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, khususnya masyarakat Belitung Timur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada tahun ini kembali Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya, khususnya masyarakat Belitung Timur, dapat menyambut kembali bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini puasa kita, ibadah kita, amaliyah kita lebih bermakna dan lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan puasa kita tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu ketika Anas ibn Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang duduk bersama para sahabat. Kunna jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan hadir, akan muncul di tengah-tengah kalian rajulun min ahlil jannah, seorang pemuda yang mana pemuda ini adalah ahli surga. Singkat cerita, pemuda yang ditunggu-tunggu tidak akan datang, dan Rasulullah menyebutkan hadis tersebut sebanyak 3 kali. Terdapatlah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As. Kemudian beliau melihat bahwasannya seorang pemuda yang disangkakan oleh Rasulullah tersebut muncul, dan pemuda tersebut tidak dikenal oleh kalangan para sahabat, tidak pernah muncul. Tapi kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar pemuda tersebut ahli jannah, ahli surga? Inilah yang membuat Abdullah ibn Umar ibn As menjadi penasaran. Kemudian Abdullah bin Umar bin Amr bin As menyelidiki pemuda tersebut, dan sampailah beliau menginap selama 3 hari di rumah pemuda tersebut. Dilihatnya pemuda tersebut tidak ada ibadah yang spesial, tidak ada tindak tanduk yang spesial. Tidak pernah dia lihat dia tahajud, tidak pernah dia saksikan dia puasa Senin Kamis, dan tidak pernah dia menyaksikan pemuda ahli surga tadi melaksanakan salat duha. Singkat cerita, hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada pemuda yang digelar oleh Rasulullah ahli surga, "Wahai pemuda, aku sudah 3 hari berada di rumahmu. Aku tidak melihat ada ibadah-ibadah spesial yang engkau laksanakan, ada tindak tanduk yang spesial yang engkau lakukan. Akan tetapi di dalam majlis kami Rasulullah pernah bersabda bahwasanya engkau termasuk ke dalam golongan ahli surga." Kemudian pemuda tersebut menangis sehingga beliau berkata, "Wahai Abdullah bin Amr bin As, betul aku tidak dapat tahajud sebagaimana para sahabat tahajud. Aku tidak pernah melaksanakan salat duha sebagaimana para sahabat melaksanakan salat duha, dan aku pun tidak pernah melaksanakan puasa sebagaimana para sahabat berpuasa." Kemudian Abdullah bin Umar bin Amr bin As berkata kepada sahabat tersebut, "Apa gerangan ibadah yang engkau laksanakan wahai sahabat, sehingga engkau digelari oleh Rasulullah sebagai ahli surga?" Kemudian beliau berkata, "Aku hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aku tidak pernah iri kepada para sahabat, aku tidak pernah iri dengki kepada para siapapun yang berbuat baik kepadaku ataupun mereka-mereka yang tidak berbuat baik kepadaku." Kata Abdullah bin Amr bin As, mungkin inilah tingkah laku, mungkin inilah perbuatan sampai-sampai engkau digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga.
Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin di antara kita banyak yang melaksanakan salat di malam hari, puasa di siang hari, dan melaksanakan salat duha setiap hari. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah-ibadah yang kita laksanakan sedemikian rupa tidak akan pernah ada manfaat selama di hati kita ada perasaan dengki, ada perasaan iri. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan puasa tahun ini menggiring hati kita kepada hati yang bersih, menggiring jiwa kita kepada jiwa yang bersih, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah melalui contoh para sahabat yang dapat menjaga hati dengan baik sehingga beliau digelari ahli surga. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.